Oh, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel and it's me Panji Purnama. So guys, jadi sekarang Panji mau buka Instagram lagi, tapi Panji nemu hal yang menarik di Instagram, anjay. Jadi pas semalam tuh scroll Instagram, terus nemu salah satu akun yang ya lumayan menarik buat kita jadiin bahan konten sekarang, anjay. Nah, jadi Instagramnya tuh ini namanya apa ya tadi teh? Apa sih namanya? Oh iya, namanya Story Horror ID ya. Namanya Story Horror ID. Nah, jadi udah tahu kan kita sekarang mau ngapain? Ya, pastinya mau horor-hororan lagi. Oh ya, sekarang juga eh paling buka podcast di Spotify. Baru upload satu podcast nyoba-nyoba kemarin. Jadi di podcast tuh Pak ini mau upload setiap malam Jumat jam 9 malam. Ya buat nambah-nambah kegiatan lah ya. Terus ya jangan lupa follow juga Spotify artis penyanyi Purnama, Instagram Panji juga Panji Purnama 11. Terus jangan lupa juga follow channel podcast Panji di Spotify Gangguan Malam. Anjay. Itu belum rapi-rapi banget sih sebenarnya, tapi ya baru mulai ya. Baru mulai belajar tapi it's okay. Oh ya, jangan seperti biasa sebelum ke Instagram. Oh ya, seperti biasa sebelum masuk ke Instagramnya, alangkah baiknya kalian buat klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah yang berwarna merah sampai menjadi warna abu-abu, anjing. Dan jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga buat share video ini kalau misalnya menurut kalian menghibur dan bermanfaat bagi umat nusa dan bangsa. Kalau misalnya mau menghujat juga boleh, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Alright. Oke guys, kita langsung masuk aja ke Instagramnya. Ini dia Instagramnya ya, Story Horror ID. Bisa kalian follow, Panji juga udah follow Instagram ini. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Prolog. Bayangan masa lalu terus terlintas di dalam pikiran Dapa, di mana Dapa bisa selamat dari pembunuhan, meski kedua orang tua Dapa tewas. Bayangan masa lalu itu tidak bisa Dapa lupakan. Ketika Dapa melihat kedua orang tuanya disiksa, ketika ayahnya dibakar, dan ketika pisau itu tertancap di perut ibunya sambil diperkosa oleh penjahat itu. Bayangan-bayangan yang menyeramkan itu semua menghilang ketika sosok pemuda yang umurnya 2 tahun lebih tua dari Dapa mengagetkannya. "Dor!" teriak kencang Zen ketika membuka pintu kamar. "Jantung gue hampir copot rasanya," jawab Dapa yang kaget setengah mati. "Oh iya Dap, ayo keluar jalan-jalan bentar. Ibu Panti lagi sibuk tuh," ajak Zen. "Gue gak mau kena marah lagi," balas Dapa. Tapi Zen memaksa. Zen menarik Dapa keluar dari kamar dan menuju ke taman belakang. "Jadi kenalin, namaku Dava Maulidah Azahra. Bisa dipanggil Dapa. Tapi untuk Zen ada pengecualian. Zen memanggilku dengan sebutan Dap. Kata orang, aku orangnya cantik, manis, murah senyum, perhatian, tinggi sekitar 160-an. Berat badan hanya aku dan Tuhan yang tahu. Umur 15 tahun, sedangkan pemuda yang tadi namanya Yange bisa dipanggil Zen, orangnya dingin, tingkat dewa. Tapi gak tahu kenapa dia terlihat B aja ketika denganku. Umurnya 17 tahun, tingginya 170 cm. Taman belakang, panti asuhan. Dapa dan Zen menghirup udara segar, merasa terbebas untuk beberapa menit sehingga tiba waktunya di mana dia kembali disiksa, dipekerjakan layaknya babu oleh ibu pantinya sendiri. Oke, dari sini kita udah nyimpulin ya bahwa Dava itu dia seorang korban mungkin perampokan ya, atau ya tindakan kriminal lah ya,
dimana kedua orang tuanya tuh hilang, dibunuh, terus dia dititip di panti. Dan cerita Zen juga kayaknya nggak jauh berbeda ya, dia kehilangan orang tuanya juga dan dititip di panti ya. Jam telah menunjukkan angka 7, dalam artian jam makan malam. Mereka, para anak panti, bergerombol menuju meja makan. Di meja makan, dapat terdiam, dapat mengalihkan pandangannya ke segala arah, tapi dapat tidak melihat Zen di meja makan. Gawat, Zen bakal kena hukum lagi dari ibu panti, ucap Dapa dalam hati. Dapa bangkit dan menuju kamar untuk mengecek Zen, tapi Zen tidak ada di dalam kamar. Dapa mulai gelisah. Dalam kegelisahannya, Dapa melihat selembar kertas. Dapa meraih kertas itu dan membacanya. Temui aku di taman belakang. Isi selembaran kertas itu. Waktu mendesak Dapa untuk bertindak karena dapat takut apabila dia dan Zen dihukum. Dapa akhirnya memutuskan untuk mengikuti isi surat itu untuk pergi ke taman belakang. Dapa mengendap-endap menuju taman belakang dengan harapan tidak ketahuan oleh ibu panti. 5 menit kemudian Dapa akhirnya sampai di taman belakang. Dapa kaget melihat mata Zen, tatapan kosong, muka tanpa ekspresi, dan sebotol bensin di tangan kanannya. Apa yang mau lu lakukan, Zen? Ucap Dapa memulai percakapan. Gue bakal akhiri tempat menjijikan ini. Tempat dimana gue harus merasakan penderitaan setiap hari. Dan tidak lupa perlakuan keji ibu panti yang selalu mencambuk seluruh bagian tubuhku setiap harinya hanya karena permintaan gue yang dia tidak sukai. Zen, sadar Zen, lu mau bakar panti asuhan ini. Terus lu mau tinggal di mana? Lu mau makan apa di luar sana? Lagian teman-teman masih ada di atas sana. Apa lu mau mereka semua lu bakar? Jawab Dapa. Soal itu nanti gue mikirnya, yang penting tempat menjijikan ini harus menjadi abu. Lanjut Zen dengan tatapan yang menyeramkan. Tapi Zen, ngemis Dapa terhadap kemuan Zen. Zen menghiraukan. Zen melemparkan botol bensin itu dan lemparan berikutnya yaitu korek api yang menyala. Boom! Zen menarik Dapa keluar dari pekarangan panti melewati pagar belakang. Pagar yang lumayan, tapi mereka harus berusaha untuk melewatinya, kalau tidak mereka akan ikut menjadi abu bersama dengan panti asuhan itu. 10 menit mereka terus berlari menjauhi panti asuhan, dan ketika Dapa mencoba melirik ke belakang, terlihat dengan jelas sebuah api yang telah membesar membakar panti asuhan tanpa tersisa sedikit pun. Oke. 3 hari berlalu semenjak insiden pembakaran panti asuhan. Dapa dan Zen bertahan di jalanan tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa tempat tinggal. Dapa yang mulai pasrah akhirnya terdiam dan berharap ada orang baik yang ingin mengadopsi mereka berdua. Pandangan Dapa makin terfokus ketika Dapa melihat sosok pemuda yang baru turun dari mobil mewah, dan pemuda itu menghampiri mereka. Apa yang kalian lakukan di jalan seperti ini? Ucap pemuda itu sambil memberi Dapa dan Zen sebungkus roti. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Ulang pertanyaan pemuda itu. Aku dan dia adalah anak yang selamat dari kebakaran panti asuhan tempo 3 hari yang lalu. Jawab Zen sambil menunjuk Dapa. Pemuda itu terdiam sejenak. Tanpa sepatah kata lagi pemuda itu meninggalkan Dapa dan Zen. Kalian mau ikut? Teriak pemuda itu memberi penawaran kepada Dapa dan Zen. Mau, jawab pengirangan Dapa. Zen menghampiri Dapa. Gue, namaku Zenj. Panggil Zen aja, ucap Zen. Sekarang namamu siapa? Lanjut Zen. Namaku Larry. Umur 21 tahun. Salam kenal ya, jawab pemuda itu. 30 menit kemudian, mereka sampai di sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Terlihat banyaknya pembantu-pembantu yang bekerja di rumah besar itu, membuat Dapa kepikiran. Sepertinya aku juga bakal dijadiin pembantu di rumah ini, ucap Dapa dalam hati. Seminggu telah berlalu.
ketika Dapa dan Zen memasuki rumah besar dan mewah ini. Walaupun mereka hanya menjadi pembantu, tapi setidaknya Dapa dan Zen tidak disiksa setiap hari lagi. Hari ini adalah hari Senin, di mana Larry, sang pemilik rumah, harus bergelut dengan waktu karena sibuknya pekerjaan kantor, menyisahkan para pembantu di rumah yang bisa melakukan apapun. Semua terlihat normal, hingga ketika salah satu pembantu yang seumuran seperti Zen, panggil saja pembantu itu dengan nama Ega. Ega mulai mendekati Dapa, dan untuk hari ini, Ega memperlihatkan perilaku melencengnya di mana Ega mulai melecehkan Dapa. Dapa memberontak atas perlakuan Ega. Tapi apa daya, tenaga Ega lebih besar dari Dapa, membuat Dapa hanya bisa pasrah. Tapi untung saja Zen datang menghampiri Ega dan Dapa. "Apa yang lu lakuin, dasar sialan?" ucap Zen. "Ayo kita bersenang-senang hari ini, Zen," balas Ega. "Lepaskan tanganmu dari tubuh Dapa, atau ini akan menjadi hari terakhirmu," kata Zen. Ega menghiraukan Zen. Zen mendekat dan langsung memukul Ega dengan sangat keras. Ega terjatuh. "Apa yang kak?" putus ucap Ega ketika Zen terus memukul wajah Ega. "Lari Dapa," perintah Zen. Dapa lari keluar dari ruang itu. Zen terus memukuli Ega hingga Ega KO. Zen menyeret Ega ke dalam kamarnya. Ketika Ega sadar dari KO-nya, Ega malah marah. Zen memarahi balik Ega. "Kenapa tanganku terikat dan kakiku tergantung? Bukannya tadi lu bilangin bersenang-senang? Dan gue bakal tunjukin ke lu arti dari bersenang-senang yang sesungguhnya," jelas Zen. "Apa yang ingin kau lakukan, Zen?" ucap Ega. "Tenang, cuman bersenang-senang doang kok," lanjut Zen. "Baiklah, ayo mulai," kata Zen mengakhiri percakapan. Zen mengambil pisau runcing dan mendekati Ega. "Ini untuk tanganmu yang berani menyentuh Dapa." Zen menusuk tangan Ega membuat Ega berteriak kesakitan. Zen mencabut pisau itu dan darah Ega muncrat ke wajah Zen. Kemudian Zen menusuk kembali tangan Ega. "Ah!" desah kesakitan Ega. Zen menatap selangkangan Ega. "Benda ini yang hampir merusak kesucian Dapa. Gue harus menghancurkannya," Ega berteriak. "Jangan! Aku janji tidak akan mendekati Dapa lagi," teriak Ega. Hanya membuat Zen semakin bersemangat. Zen kebiri Ega. Tak peduli rasa sakit yang dialami Ega, Zen memperlihatkan di depan wajah Ega. "Ini dia punyamu yang hampir merusak Dapa. Punyamu untukku ya, sebagai koleksi," ucap polos Zen. "Jangan lemas begitu, padahal baru dimulai. Dasar lemah." Zen mengambil setrika dan mulai menyetrika mulut Ega. "Ini balasan karena lu udah berani mencium pipi Dapa," ucap Zen. "Ah!" jeritan Ega membuat suasana tambah menyenangkan. "Oke lah, terakhir ya Ega, coba lu tahan," ucap Zen ketika Zen menusuk kedua bola mata Ega dan tusukan itu membuat Ega kejang-kejang. Darah Ega terus mengalir, membuat Ega kehabisan darah dan akhirnya Ega mengembuskan nafas terakhirnya. Zen membersihkan bercak-bercak darah yang memenuhi dinding kamarnya. 30 menit kemudian, kamar Zen bersih dari darah. Zen mengambil mayat Ega yang telah dibungkus itu dan menguburnya di belakang rumah. Tanpa Zen sadari, ternyata Zen diawasi oleh Larry. "Mengapa kamu membunuhnya?" ucap Larry membuat Zen terkejut. Zen mengambil pisau yang Zen telah selipkan di bajunya. Zen menyerang Larry, tapi Larry menangkis serangan Zen. Pisau Zen terjatuh. Larry mengambil pisau itu dan menggores wajah Zen. "Ambil kembali mayat itu dan bawa ke kamarku. Kita masih bisa menjual organ dalamnya." "Lu sebenarnya siapa? Atau jangan-jangan kita sama-sama punya kelainan?" ucap Zen sambil mengusap wajahnya yang penuh dengan darah. "Bawa mayatnya, nanti kita bicarain di dalam," ucap Larry dan pergi meninggalkan Zen. Zen menggali kembali dan mengambil mayat Ega untuk dibawakan kepada Larry. Di dalam kamar Larry. "Ini mayatnya," ucap Zen membuka percakapan. "Simpan di situ," Larry menunjuk lemari yang besar. Zen dan Larry terus berbicara. 1 jam kemudian percakapan mereka selesai. Zen kembali ke rutinitasnya sebagai pembantu di rumah. Waktu terus berjalan.
dan langit telah menampakkan wajah jingga, dalam artian hari telah sore. Zen bertemu dengan Dapa dan mereka berdua beristirahat sejenak dengan menonton acara TV. Ketika mereka beristirahat, Larry datang menghampiri mereka. "Ceritamu lumayan menarik, Dapa," ucap Larry. "Cerita yang mana, Kak?" jawab Dapa. "Cerita yang kamu bagikan di Facebook," jelas Larry. "Jadi Kak Larry membaca cerita saya," ucap Dapa merasa bahagia. "Nanti malam kalau kalian tidak sibuk, ikutlah denganku jalan-jalan ke kota," ajak Larry pergi meninggalkan Dapa dan Zen. "Cerita apa, Dap?" tanya Larry. "Ada deh, gak usah kepoan jadi orang," bercanda Dapa. Larry membawa Dapa dan Zen dengan mobilnya ke jalan yang sepi, di mana kedua sisi jalan hanya ada hutan yang lebat. Larry berhenti. "Apa yang lu rencanain?" tanya Zen. "Benar," kata Zen. "Bukannya Kak Larry tadi janji untuk mengajak kami ke kota, bukan ke tempat menyeramkan seperti ini?" jelas Dapa. "Tunggulah sebentar," ucap Larry. 15 menit kemudian terlihat truk yang melaju dari belakang. Larry keluar dari mobil dan mencoba menghentikan truk itu. "Pak," ucap Larry melambaikan tangan. Truk itu berhenti. "Ya, ada apa?" tanya pengemudi truk itu. "Gak sopan kalau langsung intinya, Pak. Kenalin, namaku Larry," ucap Larry. "Oh, Larry ya, kenalin, namaku Adrian. Ada apa ini?" ucap pengemudi truk itu. "Kayaknya mesinnya bermasalah, Pak," Larry menunjuk mobilnya. Adrian turun dari truknya membawa sekotak perkakas mesin dan mulai mengecek mesin mobil Larry. Larry menusuk Adrian dengan pisaunya dari belakang. Dapa terkejut dan berteriak, "Jangan lagi!" mengabaikan Dapa. "Ambil tongkat baseball di bagasi Zen," perintah Larry yang menahan berontak kesakitan dari Adrian. "Oke, sip," jawab Zen dengan senyum tipis. Zen berlari keluar membawa tongkat baseball. "Dapa, sekarang ceritakan cerita yang kamu bagikan di Facebook," perintah Larry. Dapa ketakutan setengah mati. "Dap, cepat Dap, atau gue sama Larry yang bakal mati. Stamina Pak Tua ini lebih besar dari kami," ucap Zen meyakinkan Dapa. Dapa menutup matanya dan berteriak. Setelah ditusuk dari belakang, penjahat itu memukul kepala korban hingga kepala korban pecah. "Giliranmu Zen," ucap Larry. Baiklah. Zen memukul kepala Adrian dengan sangat keras sebanyak 3 kali, membuat kepala Adrian pecah dan hancur. Darah dari kepala Adrian memenuhi bagian depan mobil Larry. Dapa, lanjut," ucap Larry. Dapa kembali berteriak. Setelah korban telah mati, korban dibakar menjadi debu untuk menyamarkan jejak pembunuhan. "Kamu yang bakar Zen atau aku?" tanya Larry, yang berubah menjadi kaum hetero yang sadis. "Lu aja, bakar bersama truknya," ucap Zen. Larry melempar mayat itu ke bawah truk. Terus Larry membocori selang bensin truk itu dan melayangkan korek apinya. Boom! Seketika truk itu langsung terbakar tanpa sisa. Perjalanan yang menyenangkan membuat mereka bertiga tertidur pulas. Keesokan harinya, Zen masuk ke kamar Dapa. "Dor!" kaget Zen. Dapa tidak merespon sedikit pun. "Dap, kenapa Dap?" ucap Zen. "Dap, lu masih kepikiran sama yang kemarin?" lanjut Zen. "Dap, bicara Dap, jangan mendap sendirian," lanjut Zen. "Gak apa-apa Zen," jawab Dapa. Zen duduk di dekat Dapa dan meraih tangan Dapa. "Dap, gue itu suka dan sayang sama lu. Gue gak mau kalau lu begini. Dap, please, kalau ada masalah, cerita ke gue," Zen meyakinkan Dapa. "Zen, lu masih ingat kan yang sering gue ceritain ke lu tentang orang tua gue?" Air mata Dapa menetes. "Tapi lu dan Larry melakukan hal yang sangat keji di depan mataku, seperti kemarin," lanjut Dapa dengan air mata mengalir di pipinya. Zen mengusap air mata Dapa dan meraih wajah Dapa. "Dap, tenang Dap, gue bakal ngelindungin lu dari siapapun. Jangan nangis lagi." Zen mencium kening Dapa. "Makasih Zen." "Dah Dap, gue mau kerja dulu. Kalau masih gak enak nanti gue yang kerjain semua pekerjaan lo. Aku sayang kamu," ucap Zen, menutup pintu kamar dan pergi meninggalkan Dapa. Zen menerobos masuk ke kamar Larry. "Fuck!" kata yang keluar dari mulut Zen ketika melihat Larry sedang sibuk menguliti salah satu pembantunya. Zen, gak sopan masuk kamar tanpa mengetuk pintu,"
ucap Larry dengan senyuman yang menyeramkan. Lu kelihatan sibuk dengan pembantumu, ucap Zen santai. Ayo join sini, ajak Larry. Udah mati bangsat, gak seru lagi, jawab Zen. Moyang masih hidup, tanya Larry. Nah gini nih yang buat gue demen, jawab Zen bahagia. Moyang dewasa atau anak-anak, cewek atau cowok, tanya Larry memberi Zen pilihan. Terserah lu aja, tapi kapan, lanjut Zen. Nanti malam, ajak Dapa juga, pinta Larry. Oke sip, jawab Zen. Dah sana pergi kerja, dasar pembantu, ucap Larry bercanda. Majikan gak ada akhlak, kapan-kapan lu yang gue bunuh, ucap Zen. Padahal kemarin kamu yang hampir mati, ucap Larry. Dah, malas bicara sama majikan tolol, ketawa Zen. Larry meninggalkan Larry yang masih sibuk dengan pembantunya. Larry membawa Dapa dan Zen dan salah satu pembantu dengan mobilnya ke jalan yang sepi, di mana kedua sisi jalan hanya terlihat perkebunan yang luas melintang. Larry berhenti. Zen menggunakan kesempatan itu untuk bertanya. Larry, siapa wanita cantik yang lu bawa? Bisik Zen. Tenanglah Zen, kita akan bermain-main dengannya. Tiba-tiba Zen dan Larry terdiam ketika mendengar pembicaraan antara Dapa dan pembantu itu. Hai, nama kamu siapa? Sapa Dapa. Namaku Ripa, kamu sendiri siapa? Jawab malu pembantu itu. Namaku Dapa, yang cantik menawan, canda Dapa. Tapi cantiknya untuk gue seorang, potong Zen. Bangun Zen, jangan halu mulu, ucap Larry. Iri bilang bos, teriak Zen di dalam mobil. Tiba-tiba Larry keluar dari mobil. Turun kalian semua, pinta Larry. Zen, Dapa dan Ripa turun dari mobil. Mereka kemudian mengikuti Larry masuk ke dalam kebun. Tempat ini rawan perampokan dan pemerkosaan, Tuan. Kenapa Tuan membawa kami ke sini? Kata Ripa polos. Tiba-tiba Larry menarik paksa Ripa ke depannya. Apa yang Tuan inginkan? Ripa ketakutan. Ripa langsung berlari keluar kebun dan meminta tolong kepada yang lewat. Seorang pria turun dari motornya. Apa kamu korban pemerkosaan? Tanya pria itu. Tanpa menjawab, Ripa langsung minta tolong. Bawa aku pergi dari sini. Bukannya menolong, pria itu malah menarik Ripa masuk ke dalam kebun. Pria itu melempar Ripa bagaikan sampah. Ripa tersungkur, belum sempat bangkit, pria itu menindih Ripa. Ripa berusaha mengambil apapun di dekatnya untuk melawan, tapi terlambat. Darah telah mengalir. Pukulan yang bagus Zen, teriak Larry. Bingo, teriak kesenangan Zen. Di lain sisi, darah terus mengalir dari kepala pria yang menindih Ripa. Zen menendang kepala pria menjauhi tubuh Ripa. Zen membuka bajunya dan melemparkan ke Ripa. Pakailah baju itu, jangan sampai tubuhmu memikatku. Tanpa pikir panjang, Ripa memakai baju Zen. Woi majikan tolol, lu gak mau bersenang-senang? Kalau gak mau, gue yang bersenang-senang. Zen melemparkan batu kecil ke Larry. Gimana kalau kamu aja Dapa, ajak Larry. Gak bakal, talak Dapa. Coba aja dulu, pasti ketagihan, paksa Larry. Dapa melayangkan kembali batunya ke kepala pria itu. Bingo, Dap, puji Zen. Pria itu jatuh lemas tanpa tenaga akibat menerima pukulan keras di kepalanya. Dapa mencoba ngeluarin matanya, perintah Larry. Coba keluarin matanya, perintah Larry. Gak bakal, tolak Dapa. Zen mendekat, meraih tangan Dapa. Sini, gue ajarin Dap, ajak Zen. Zen menuntun jari Dapa menusuk kelopak mata pria itu. Perlahan Dap, kata Zen. Ah, jerit pria itu. Dengar suara penderitaan itu Dap. Zen yang terus menusuk mata pria itu dengan jari Dapa. Cukup Zen, gue gak tahan lagi, ngemis Dapa. Oke lah Dap, sekarang tarik bola matanya, ucap Zen. Ah, orang pria itu yang memberontak. Seret, bola mata pria itu keluar. Bagus Dapa, puji Larry. Dah mundur Dap, gue yang akhiri, ucap Zen. Zen mencekik pria itu beberapa menit hingga pria itu kehilangan nafasnya. Selesai juga, ucap Zen berdiri menginjak wajah pria itu. Setelah membersihkan TKP, Larry memasukkan mayat itu ke bagasi mobil. Larry kemudian membawa Dapa, Zen, dan Ripa makan di restoran di kota. Mereka akhirnya tiba di restoran. Mereka masuk dan memesan makanan. Di lain sisi, seorang polisi yang bertugas mencium bau mayat yang akhirnya menuntun polisi itu ke mobilnya Larry. Halo, saya P. Rega, polisi yang bertugas menjaga keamanan di sekitar sini. Saya mencium bau aneh dari mobil ini, jelas polisi ke satpam restoran itu. Saya cek sebentar Pak, jawab satpam.
Satpam masuk ke dalam restoran. Apa mobil di luar adalah mobil Anda? Ucap satpam itu. Ya, itu mobil saya. Kenapa, Pak? Jawab Larry. Ikut saya ke depan sebentar, perintah satpam. Larry mengikuti satpam keluar. Di lain sisi, Zen menarik Dapo untuk lari lewat pintu belakang. Di parkiran, buka bagasi mobilnya, ucap polisi. Larry berjalan memasuki mobil, menyalakan mobil, dan pergi meninggalkan polisi dan satpam itu. Dasar polisi goblok, teriak Larry, mengacungkan jari tengah. Polisi dan satpam hanya bisa melongo melihat Larry. Di lain sisi, Ripa hanya terdiam di dalam restoran dan akhirnya Ripa diamankan oleh polisi. Itu untuk diinterogasi lebih lanjut, sedangkan Zen dan Dapa terus berlari menjauhi restoran itu. Tiba-tiba Larry datang menjemput Dapa dan Zen. Gawat, Ripa diamankan polisi, ucap Larry gelisah. Tinggal kita hadang polisi tolol itu, ucap Zen tertawa. Larry melaju dengan mobilnya untuk menyusul polisi yang telah mengamankan Ripa. Tapi tiba-tiba dua mobil polisi membuntuti Larry dan ditambah dua mobil polisi dari depan layaknya menyerbu Larry. Larry tidak bisa apa-apa lagi dan akhirnya menyerahkan dirinya kepada pihak polisi. Di kantor polisi, Larry, Ripa, Zen, dan Dapa diinterogasi selama 2 jam dan akhir dari interogasi itu menyatakan bahwa mereka berempat bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dengan catatan pembunuhan berencana. Tamat. Oke, guys, cuman segitu ceritanya. Oke, guys, cuman segitu videonya. Dan agak janggal juga ya dari hukumannya. Emang ini kan cerita fiksi ya, dan kita nggak tahu ini lokasinya di mana. Tapi hukuman pembunuhan berencana itu 1 tahun penjara. Ringan banget, anjing, ngilangin nyawa orang, hukumannya ringan banget gitu. Setelah 1 tahun dia bisa berkeliaran lagi gitu. Kan pembunuhan berencana itu kan bisa hukuman mati atau penjara seumur hidup, ya kan? Tapi ini malah hukuman 1 tahun penjara. Enak banget ya anjing ngilangin nyawa orang. Oke, dari cerita yang tadi bisa kita simpulin, bisa kita ambil pelajarannya bahwa kalau misalnya ketika kita melakukan sebuah kejahatan, apapun itu kejahatannya, mau serapih apa kita melakukan kejahatan itu, mau secerdas apapun kita menghilangkan jejak bekas tindakan kriminal itu, ya ujung-ujungnya pasti ketahuan gitu. Kalau peribahasa Sunda masih cek orang Sunda masih kieu, sabuni-bunina nyumputkeun bangkainya pasti bakal keambe gitu suatu saat ge. Ya sepandai-pandai tupai melompat, ya pasti akan jatuh juga gitu, guys. Oke. Yaudah, cuman segitu aja dulu videonya. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Thanks for watching. Thanks for like buat yang udah like. Thanks for subscribe buat yang udah subscribe. Dan ya makasih banyak buat semuanya yang udah follow Instagram Panji, follow Spotify artis Panji, follow channel podcast Panji di Spotify juga. And bye bye.